agama ini pada dasarnya adalah mudah. Dan agama itu biasa-biasa aja. Tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut gimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dakwah dulu, tentunya para penentang banyak. Yang menentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pertama orang-orang kafir, wabil khusus dari kalangan penjajah. Yang kedua adalah orang-orang Syiah, karena musuh Syiah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga adalah kaum Sufi, para penyembah kuburan. Ya, pertama orang kafir dari kalangan para penjajah. Yang kedua adalah orang-orang Syiah, karena musuh bebuyutan Syiah adalah Ahlus Sunnah. Yang ketiga orang-orang Sufi, ahli bid'ah, para penyembah kuburan. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai berdakwah, ingin mengembalikan umat kepada ajaran Rasul dan para sahabatnya, muncullah fitnah. Syekh Muhammad difitnah dengan beragam tuduhan. Di antara tuduhannya adalah tuduhan Wahabi. Seolah-olah Wahabi adalah satu kelompok sempalan dalam Islam. Memang dalam beberapa literatur seperti misalnya Mausu'ah Fatwa Ulama-Ulama Maghrib, ensiklopedi Fatwa Ulama-Ulama Maghrib, itu ada di antara fikroh sesat yang disebut dengan Wahabi. Tapi yang dimaksud dengan Wahabi dalam buku atau dalam ensiklopedi tersebut adalah gerakan Khawarij yang muncul di abad 2 Hijriah. Di abad 2 Hijriah disebut dengan Al-Ibadiyah, kaum Khawarij yang sangat jahat, menyembelih kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, yang pendirinya adalah Abdul Wahab ibnu Abdurrahman ibnu Rustum. Makanya gerakannya disebut Wahabi karena memang nama pendirinya adalah Abdul Wahab. Tapi kalau yang ini namanya bukan Abdul Wahab, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya yang Abdul Wahab bukan nama dia tapi nama bapaknya. Nah, itu trik-trik musuh Islam. Maka dimunculkanlah stigma, ya, fitnah dengan sebutan Wahabi. Hati-hati dengan Wahabi. Lihat pernyataan beliau tidak mengatakan adanya aliran Wahabi. Beliau mengatakan, aku menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Demikian pula setiap malaikat yang hadir. Aku pun menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku berkeyakinan dengan keyakinan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari 73 kelompok, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kebangkitan setelah kematian, juga iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Adapun dalam masalah fikih, beliau bermadzhab Hambali. Walaupun beliau tidak ta'assub, tidak fanatik dengan mazhabnya, ketika ada satu masalah dan dia dapati dalil itu menyelisih mazhab Ahmad bin Hambal, maka beliau tinggalkan sebagaimana ulama-ulama yang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau bermadzhab Syafi'i, tapi berapa pendapat Imam Nawawi yang menyelisihi pendapatnya Al-Imam Syafi'i karena beliau tidak fanatik kepada mazhab. Lihat, itu pernyataan beliau. Maka jahatnya orang yang menuduh kaum muslimin yang berusaha mengamalkan ajaran Nabi, berusaha untuk menegakkan tauhid, menuduh mereka dengan sebutan-sebutan Wahabi. La haula wala quwata illa billah. Man qala li akhi ma laysa fih askanahu Allahu radghatal khabal. Ingat sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan tentang saudaranya perkara yang tidak ada pada dirinya, askanahullahu radghatal khabal, maka Allah akan menempatkan orang yang seperti itu di radghatal khabal. Apa radghatal khabal? Wasaratu ahlin nar, lembah yang isinya di dalamnya itu adalah darah dan nanah penghuni neraka. Sampai ada yang mengatakan Wahabi itu adalah gerakan buatan Yahudi, haus darah, bla bla dan seterusnya. Ingat, setiap perkataan itu akan ada pertanggungjawaban yaumul qiyamah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap kecuali ada raqib atid. Ya. Jadi saya berikan contoh.
Sebagian orang mungkin mengenal seorang tokoh, seorang pahlawan, seorang pejuang Libya yang bernama Omar Mukhtar. Bahkan difilmkan tuh Omar Mukhtar itu. Omar Mukhtar itu muridnya Muhammad Sanusi, seorang ulama. Muhammad Sanusi awalnya seorang sufi, kental menyembah kuburan dan terkenal keilmuannya. Akhirnya beliau hijrah ke Mesir, dakwah di sana. Lalu setelah dari Mesir pindah ke Mekah. Di Mekah berjumpalah beliau dengan murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian dialog, diskusi, yang pada akhirnya beliau menerima dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena dakwah beliau mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang murni, Al-Quran dan Sunnah. Muhammad Sanusi ini awalnya orang Aljazair. Kemudian beliau pulang ke Aljazair. Cuma keadaan di Aljazair pada waktu itu sedang dijajah oleh Perancis. Akhirnya beliau ke Libya. Beliau menyebarkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara muridnya adalah Omar Mukhtar. Beliau sangat terpengaruh dengan dakwanya Muhammad Sanusi yang terpengaruh dengan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya semangatnya untuk melawan penjajah sangat terkenal Omar Mukhtar ini. Jadi kalau orang mengatakan Wahabi ini adalah buatan Yahudi, bagaimana buatan Yahudi? Justru para pejuang di Indonesia misalnya Imam Bonjol itu terpengaruh dengan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan bahkan nanti Hamka akan menjelaskan bagaimana orang-orang Belanda itu takut kedatangan orang-orang dari Mekah. Kenapa? Karena orang biasanya pulang dari Mekah itu ketemu dengan murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau sudah ketemu dengan murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka semangat mereka untuk melawan penjajah, melawan orang-orang kafir itu muncul. Makanya saya pernah baca dalam bukunya Salim Fillah bahwa julukan haji untuk negeri-negeri yang dijajah itu sebenarnya trik para penjajah untuk memberikan tanda di mana saja atau siapa saja orang-orang yang pulang dari haji. Karena apa tujuan coba julukan seseorang misalnya Haji Burhanuddin, padahal kalau kita lihat dari rukun Islam ya setelah syahadat sholat kan, nggak ada julukan seseorang sholat Burhanuddin atau karena dia suka zakat Burhanuddin, tapi yang ada Haji Burhanuddin. Kata Salim Fillah itu dijelaskan bahwa julukan haji itu untuk memberikan tanda siapa saja orang yang pulang dari Mekah. Karena biasanya orang pulang dari Mekah ini terpengaruh oleh dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk melawan penjajah, untuk melawan Belanda, melawan Inggris di India dan seterusnya. Pujian para ulama tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pertama, Syekh Rashid Ridho. Beliau berkata, tidak pernah luput satu masa pun yang banyak bid'ah padanya dari ulama Rabbani lagi adil yang menyegarkan kembali urusan agama umat ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satu dari mujaddid, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, setiap 100 tahun ada mujaddid, pembaharu yang mengembalikan umat kepada ajaran asli Islam. Beliau berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Demikian pula mengajak manusia untuk meninggalkan bid'ah dan kemaksiatan. Sekarang orang-orang yang dituduh dengan Wahabi dan seterusnya, kenapa mereka seringkali disudutkan? Karena mereka mengamalkan sunnah. Contoh, ketika orang berjenggot disebut Wahabi, ketika orang celananya cingkrang disebut Wahabi. Padahal jenggot ada dalilnya, celana cingkrang ada dalilnya. Bahkan Nabi mengatakan ma'asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki itu neraka bagiannya. Bahkan hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah atau apa menyebutkan tentang wajibnya celana cingkrang yang ditokohkan oleh mereka sebagai rujukan dalam masalah tasawuf, padahal beliau berlepas diri dari ajaran-ajaran yang seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah jelas. Tapi masalahnya mereka kok tidak disebut sebagai Wahabi atau julukan-julukan yang lainnya.
Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih rahimahullah, beliau berkata, darinya jelaslah hakikat dakwah ini, yaitu dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan bahwa dakwah ini lebih pantas untuk disebut sebagai dakwah as-salafiyah al-muhammadiyah, karena dakwah tersebut secara umum maupun secara rinci tidak keluar dari dari dakwah Islam yang sahih yang menjadi inti dakwah para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairuddin Az-Zirikli, ya, ulama yang membuat biografi para ulama sampai abad kita sekarang ini, sampai abad zamannya Az-Zirikli. Beliau menjelaskan tentang siapa Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berkata, pemimpin reformasi agama di Jazirah Arab, menempuh manhaj salafus saleh dan berdakwah mengajak manusia pada tauhid yang murni lagi meninggalkan bid'ah. Hamka. Nah, sekarang Hamka. Siapa yang tidak kenal dengan Profesor Hamka? Tokoh, ya, ulama besar di Indonesia. Apa yang beliau katakan, ya, dalam beberapa bukunya. Sejak munculnya cahaya Islam 1000 tahun sebelumnya, boleh dikatakan bahwa di tanah Arab sendiri sedikit sekali Islam meninggalkan jejak. Kebesaran Islam telah dikecap nikmatnya oleh negeri-negeri dan umat lain. Damsyik, maksudnya Damaskus, dan Baghdad telah merasakan nikmat itu. Pahlawan-pahlawan Islam yang banyak telah berpindah, dibawa kewajiban suci mengembangkan Islam ke negeri-negeri yang baru dibuka, seperti Mesir, Syam, Kufah, Basrah, Wasit. Bahkan ada sahabat yang wafat di Kairun, Afrika, dan ada yang berkubur di Konstantinopel, Konstantinia, di Turki. Oleh sebab itu, tanah Arab menjadi sepi lahir dan batin. Pemikiran-pemikiran besar tidak tumbuh lagi di sana. Hanya kota Mekah dan Madinah yang masih dapat memelihara kebesarannya karena di sana tempat beribadah. Adapun negeri-negeri lain kian lama kian muram. Kehidupan tidak ada perubahan atau statis. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak ada sama sekali. Orang-orang telah amat jauh dari hakikat ajaran Islam. Lihat, orang-orang telah amat jauh dari hakikat ajaran Islam. Mereka menjadi penyembah kuburan, penyembah keramat dan budak azimat serta tangkal. Dari 4 imam madhab besar, hanya seorang yang muncul di Madinah, yaitu Imam Malik bin Anas. Demikianlah hanya yang terjadi selama 1000 tahun. Barulah muncul cahaya baru. Lihat, barulah muncul cahaya baru di tengah-tengah padang pasir itu pada tahun 1116, yaitu 12 abad setelah tiadanya Nabi dengan lahirnya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab, ya, mereformasi. Beliau pun berkata, lihat bagaimana ketakutan penjajah. Ketakutan Belanda itu bertambah lagi karena abad ke-19 sudah datang gerakan agama Islam yang militan langsung dari Mekah, menggerakkan umat Islam dan membangkitkan semangat tauhid di alam Minangkabau. Belanda yang lebih tahu daripada orang Minangkabau sendiri apa artinya Islam yang murni. Islam yang murni ini Islam yang sebenarnya, yang memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan para penjajah. Belanda, lihat, Belanda lebih tahu daripada orang Minangkabau sendiri apa artinya Islam yang murni karena mendapatkan advice dari ahli-ahli orientalis tentang semangat Islam, mendapatkan masukan dari para orientalis. Melihat bahwa kemajuan gerakan Islam yang timbul di padang darat itu akan sangat berbahaya bagi rencananya menaklukkan seluruh Sumatera. Belanda telah mengetahui bahwa gerakan Wahabi, nah sebutnya Wahabi juga gitu ya. Kenapa Hamka menyebut kata Wahabi? Karena memang masyarakat menyebutnya Wahabi. Musuh-musuh Islam menyebutnya Wahabi, ya. Jadi Belanda telah mengetahui bahwa gerakan Wahabi di tanah Arab yang telah menjalar ke Minangkabau itu bisa membakar hangus segala rencana penjajahan. Bukan saja di Minangkabau, bahkan di seluruh Sumatera, bahkan di seluruh Nusantara ini. Belanda tahu, makanya termasuk yang membuat stigma akan gerakan atau kelompok sesat Wahabi itu penjajah, diantaranya Belanda gitu. Karena mereka tahu ini kalau ajaran Islam yang murni ini masuk, ya, maka itu akan bertentangan dengan kepentingan Belanda. Saya bacakan di daerah lain, ya, yang tadi di mana? Yang tadi di Indonesia, bahwa para orientalis sudah tahu. Ingat nih, murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau orang-orang yang pergi dari Mekah membawa dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan sangat mengganggu kepentingan penjajah. Sekarang di Inggris, di mana? Di India, penjajah Inggris. Sulaiman bin Saleh Al-Khurashi berkata, sebagaimana dimaklumi oleh para peneliti yang objektif bahwa, lihat,
sikap pemerintah Inggris terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah memusuhi dan memerangi, bukannya mendukung. Maka sangat-sangat keji orang yang membalikkan fakta dengan mengatakan ajaran Wahabi buatan Yahudi. Ya, Inggris sudah sangat merasakan pengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di India. Ia adalah tempat jajahan Inggris paling besar dengan beragam penghasilannya yang mereka banggakan. Hal itu terjadi ketika dakwah Syekh diterima oleh sebagian orang India dari perjuangan Syekh Ahmad Irfan, kemudian dari perjuangan dakwah setelahnya seperti Al-Faraidiyin dan perjuangan Nizar Ali. Keduanya adalah dakwah yang menentang Ahmadiyah Al-Qadianiyah, sementara Ahmadiyah adalah gerakan bentukan Inggris, buatan Inggris, guna mewujudkan keinginan mereka. Bergabung bersamanya orang-orang yang mengenal Islam hanya sebatas nama. Makanya pusat Ahmadiyah kan di Inggris. Ya, tadi siapa? Umar Mukhtar, muridnya Muhammad Sanusi, ya, perjuangan di Libya melawan Italia ketika menjajah Libya. Semangat perjuangan melawan penjajah dari murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Belanda di Indonesia takut ketika dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masuk ke Indonesia, di antaranya yang dibawa oleh Imam Bonjol. Di India tadi penjajah Inggris pun takut dengan adanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi orang yang membawa stigma ya Wahabi untuk menyudutkan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pertama, ya tadi para penjajah. Yang kedua Syiah karena tahu bahwa dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga adalah para ahli bid'ah yang senangnya apa? Senangnya minta-minta ke kuburan. Senangnya melakukan perkara bid'ah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang mereka sebut dengan Wahabi tidak akan diam. Mereka akan berdakwah. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, akan ditegakkan dakwah ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu menjadi sebaik-baik umat ketika apa? Ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bentuk rasa sayang kita kepada umat agar mereka kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar Islam bersama Ustadz Beni Sarbeni, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah, Bandung, akan dijelaskan tentang 3 landasan utama seorang muslim tidak boleh bodoh terhadapnya. Hayu bergabung di grup WhatsApp Belajar Islam. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.